anak-anak kelas 10. Shalom dan salam damai Kristus untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Maria Jenny Alsiana dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 10. Ibu harap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Nah, anak-anak, materi kita yang sebelumnya kita membahas di bab yang kelima tentang kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus, dan kita telah membahas kitab suci Perjanjian Lama. Kali ini kita akan membahas proses kisah Perjanjian Lama. Yang pertama, pada tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Jadi, zaman atau periode ini dapat disebut periode bapak-bapak bangsa ya. Nah, bapak-bapak bangsa itu antara lain itu adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Periode ini adalah awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham, terdapat dalam kitab Kejadian bab yang ke-12, kemudian kehidupan Ishak sampai dengan kisah Yakub dengan 12 anaknya. Yang selanjutnya tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Nah, periode ini mengisahkan Yusuf dan seluruh keluarganya yang hijrah ke Mesir dan kemudian beranak pinak di Mesir sampai jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu di dalam abad ini juga muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan menjadikan bangsa Israel sebagai budak di Mesir. Nah, yang selanjutnya pada tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi. Periode ini adalah perebutan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim. Jadi anak-anak, periode ini diawali dengan kisah bangsa Israel berangkat dari Gunung Sinai dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai Musa wafat ya. Yang selanjutnya tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Jadi periode ini disebut dengan periode satu kerajaan ya. Disebut satu kerajaan karena diperintah oleh satu raja, Saul, Daud, dan Salomo. Nah, pada periode ini bangsa Israel memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Selanjutnya tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi. Jadi periode ini adalah periode dua kerajaan, Israel dan Yehuda. Jadi sesudah Salomo wafat, kerajaan Israel terbagi menjadi dua, yaitu wilayah utara yang meliputi 10 suku dan disebut kerajaan Israel, dan wilayah selatan yang meliputi 2 suku itu disebut kerajaan Yehuda atau Yuda. Selanjutnya tahun 722 sampai 597 sebelum Masehi. Jadi periode ini merupakan periode kerajaan Yehuda. Jadi sesudah kerajaan Israel jatuh, kerajaan Yehuda masih tetap berdiri kokoh sampai pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, jadi di sini kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh kerajaan Babylon ya, dan sebagian besar penduduknya dibuang ke Babylon. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat proses penyusunan Perjanjian Lama. Yang pertama yaitu pada tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Dari seluruh periode ini tidak ada suatu bagian pun dalam bentuk tulisan yang tersimpan dalam kitab suci. Tapi anak-anak, kita dapat berbicara mengenai kitab suci pada periode ini karena sebagian kisah yang sekarang tersimpan dalam Kejadian bab 12 sampai dengan bab yang ke-50. Yang selanjutnya pada tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Pada periode ini kisah tentang bapak-bapak bangsa diteruskan turun-temurun secara lisan dan ditambah dengan cerita perbudakan di Mesir ya. Jadi di sini juga menceritakan tentang Musa, kemudian pembebasan dari Mesir dan peristiwa Sinai yang juga secara lisan diteruskan. Selanjutnya pada tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi, ini perkembangan kitab suci pada periode ini adalah sudah ada koleksi cerita lisan dari dua periode sebelumnya.
Jadi tentang bapak-bapak bangsa dan pembebasan yang diteruskan secara turun-temurun. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi. Jadi dari segi perkembangan kitab suci, sebagian besar cerita lisan yang sudah tersedia mulai ditulis. Jadi menurut kebanyakan ahli, perjanjian lama pada masa ini ditulis sekitar 10 sampai 15% ya dari seluruh jumlah perjanjian lama. Kemudian yang selanjutnya pada tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi, penulisan kisah-kisah yang melengkapi kisah tentang bapak-bapak bangsa, Musa dan pembebasan Israel. Jadi penulisan pada kitab suci ini pada periode ini adalah ini ya, penulisan kisah-kisah yang melengkapi kisah tentang bapak-bapak bangsa. Selain itu juga muncul pewartaan para nabi dan kisah para nabi seperti Nabi Elia, Elisa, Hosea, dan juga Amos. Yang selanjutnya tahun 722 sampai 587 sebelum Masehi. Jadi perkembangan kitab suci pada masa ini yaitu penulisan kisah tentang penciptaan atau awal mula itu terdapat di dalam kitab Kejadian ya, bab 1 ayat 1, kemudian bab 2 ayat 4, kemudian juga kisah tentang bapak-bapak bangsa yaitu Yusuf, Musa, perbudakan di Mesir yang mulai dipersatukan, kemudian melanjutkan penulisan pewartaan para nabi termasuk beberapa yaitu Mazmur, Amsal, dan juga kisah Yusuf. Kemudian yang selanjutnya tahun 587 sampai 538 sebelum Masehi. Jadi perkembangan kitab suci pada masa ini adalah kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, kemudian 1 dan 2 Raja-Raja. Ini sudah mulai terselesaikan ya. Jadi selain itu juga ada kitab ratapan, termasuk tulisan-tulisan yang ditulis oleh para imam yang sebagian besar adalah hukum-hukum. Yang selanjutnya tahun 538 sampai 200 sebelum Masehi. Jadi perkembangan kitab suci pada periode ini adalah kitab Taurat atau Pentateuk yang sudah selesai seperti yang kita miliki sekarang ya. Misalnya kitab Pentateuk itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Kemudian yang terakhir kanon kitab suci. Jadi kitab-kitab kanonik itu adalah kitab Makabe, kemudian Sirah, Kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Baruk, tambahan kitab Daniel, Ester, dan juga surat Yeremia. Nah, anak-anak, dari uraian panjang lebar ini tadi kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa proses penulisan kitab suci perjanjian lama itu memakan waktu yang cukup lama ya, jadi sekitar 1000 tahun. Kemudian penulisan perjanjian lama dimulai terutama pada masa Raja Daud dan Salomo, kemudian berakhir pada abad pertama sebelum Masehi. Jadi setelah kita memahami secara umum kitab suci perjanjian lama, kita perlu memahami bagian-bagian atau pengelompokan kitab suci perjanjian lama tersebut. Nah, kitab suci perjanjian lama dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu Pentateuk atau Taurat, kemudian kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kebijaksanaan dan sesembahan atau pujian, dan kitab kenabian atau para nabi. Nah, di sini kalian bisa melihat pembagian kitab suci dalam kitab suci perjanjian lama ya, di mana kitab Pentateuk atau Taurat itu ada 5, kemudian kitab-kitab sejarah ada 16, kitab kebijaksanaan dan persembahan atau pujian itu ada 7, kemudian kitab kenabian atau para nabi itu ada 18. Kalian bisa melihat semuanya di sini. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan juga dapat menambah pengetahuan kalian. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya dengan materi yang baru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Thank you and God bless us.